Ramai soal wasit asal Timur Tengah yang akan memimpin laga timnas kontra timnas Arab Saudi dan juga Irak di putaran keempat nanti. Pelatih Verona sampai pamer skill apik Emil Audero ke media Italia setelah timnya ditahan imbang kremanis di Serie A Italia. Timnas Arab Saudi terus beri peringatan ke tim asuhan Patrick Kluivert menjelang timnya duel di putaran keempat mendatang. Sosok Calvin Verdong langsung beri optimis menjelang skuad Garuda tampil melawan tim tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak di putaran keempat. Nasib Gerald Van Burg siap diumumkan di tengah gagalnya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia U23 di tahun depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua PSSI Erick Thohir kini berencana akan mengajukan protes ke AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait yang akan memimpin timnas Indonesia di putaran keempat mendatang. Ya, timnas Indonesia tergabung di grup B di putaran keempat kontra tim tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak di bulan depan, di mana skuad Garuda itu akan menantang Arab Saudi terlebih dahulu di King Abdullah Sport City Stadium pada 8 Oktober mendatang. 3 hari berselang armada Patrick Kluivert akan meladeni perlawanan timnas Irak di stadion yang sama. Di sini Erick Thohir tidak mengungkapkan apakah wasit asal Kuwait itu akan bertugas di laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi ataupun Irak. Saya akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata sekarang wasitnya dari negara regional yang sama, Kuwait, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun juga akan meminta ke AFC untuk memberikan pengadil dari luar kawasan Arab atau tim Timur Tengah seperti Australia, Jepang, Cina hingga Eropa. Kami mencoba melobi kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa, tutur Erick Thohir. Kami lihat hasilnya, memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, banyak pihak yang mengantisipasi. Padahal sepak bola kan diciptakan untuk sesuatu yang sehat. Tetapi realitasnya hal seperti ini terjadi, ungkap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengatakan bahwa akan menentukan nasib Gerald Van Burg dan pelatih SEA Games 2025 dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Erick Thohir dalam konferensi persnya di Jakarta siang tadi. Soal Gerald, bagaimana evaluasinya? Tanya media. Jadi Technical Director akan review. Dalam 1-2 hari ini akan rapat membahas SEA Games, ucap Erick Thohir. Ya, Gerald Van Burg diketahui memang tercatat gagal untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 di tahun depan. Selain itu, sebelumnya pria asal Belanda itu juga gagal untuk membawa Indonesia juara Piala AFF U23 kemarin. Nantinya, evaluasi pelatih timnas Indonesia U23 ini juga akan dilakukan oleh Zuers karena berkaitan dengan juru latih untuk SEA Games mendatang. Nanti Technical Director kan review, kan stratanya sudah ada. Ya, jadi sudah ada Technical Director, sudah ada BTN. Nanti kita review sama-sama, ucap Erick Thohir. Ya, Gerald Van Burg sebelumnya hanya ditugaskan untuk melatih timnas Indonesia U23 di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Selain itu, Gerald juga menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia senior. Alhamdulillah, PSSI sekarang serata kepelatihan sudah komplit. Jadi tidak bisa kami tidak memakai sistem yang dibangun. Dengan adanya Dirtek, ini juga review untuk rencananya seperti apa. Terlalu dini untuk bicara nama, karena proses sedang berjalan. SEA Games adalah multi-event dan harus duduk bersama pemerintah bicara targetnya seperti apa, kata Erick Thohir. Timnas Arab Saudi kini diketahui sempat mengirim staf untuk memantau kekuatan timnas Indonesia di saat menjalani FIFA Matchday melawan timnas Taiwan dan juga Lebanon di awal bulan ini kemarin. Hal itu diungkap oleh media Uni Emirat Arab yaitu Qora yang menyebutkan bahwa pelatih timnas Arab Saudi yaitu Herve Renard mengirim utusan khusus untuk memata-matai timbas Irak dan Indonesia yang menjadi lawan di putaran keempat nanti. Renard memantau rival sebelum playoff Piala Dunia, tulis Qora. Pelatih asal Prancis, Herve Renard, pelatih kepala tim nasional Saudi, telah mengirim salah satu asistennya untuk menonton pertandingan persahabatan lawan-lawannya di babak playoff Asia untuk Piala Dunia, Irak dan Indonesia
tulis media tersebut. Ya kabarnya, Herve Renard mengirim asistennya ke Thailand untuk memantau timnas Irak beraksi di Piala Raja Thailand. Sementara satu asistennya lagi dikirim ke Jakarta guna memantau permainan timnas Indonesia di saat melawan Taiwan dan Lebanon. Renard ingin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para rival sebelum menghadapi mereka di babak playoff Oktober mendatang. Jelas Kora, ya dalam hal ini keseriusan timnas Arab Saudi untuk bisa mengalahkan skuad Garuda di babak putaran ketiga ini tampak semakin terlihat. Hal ini senada dengan bertambahnya satu staf pelatih khusus, spesialis bola mati milik Arsenal yaitu Nicolas Jover. Menurut laporan dari Riyadhia TV, Jover telah tiba di kamp pelatihan Arab Saudi yang sedang berlangsung di Republik Ceko. Pelatih asal Prancis itu akan secara resmi bergabung dengan staf kepelatihan Herve Renard pada Oktober mendatang, tepatnya sebelum pertandingan krusial melawan timnas Indonesia dan juga Irak. Kedatangan Jover ini diharapkan dapat memberikan menu latihan tambahan yang berfokus pada memaksimalkan serangan dan memanfaatkan situasi bola mati. Ya dalam hal ini tentu ini menjadi peringatan keras dari tim rival bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Jika ingin meraih hasil sempurna di putaran keempat mendatang, maka skuad Garuda juga harus memantangkan persiapan demi bisa memberikan perlawanan yang mengejutkan. Pelatih Hellas Verona yaitu Paolo Zanetti kini tampak memamerkan kemampuan kiper skuad Garuda pasca timnya sulit mencetak gol ke gawang Emil Audero, di mana ia tampak frustrasi melihat kehebatan kiper timnas Indonesia itu di saat timnya ditahan imbang Cremonese di laga lanjutan Serie A Italia di Stadion Marcantonio Bentego di Verona pada Senin malam waktu setempat kemarin. Ya Emil Audero sejak awal musim ini dimulai memang terus tampil luar biasa bersama klubnya. Terbaru ia kembali tampil memukau, di mana kiper 28 tahun itu melakukan 9 penyelamatan penting untuk menyelamatkan Cremonese dari kekalahan di markas Verona. Di sini Zanetti pun mengaku senang melihat permainan Verona. Selain mendominasi serangan, di mana Verona juga menciptakan banyak peluang emas untuk mencetak gol. Hari ini kami melihat banyak hal di luar penampilan pemain. Hari ini kami melihat tim menampilkan pola permainan yang bagus. Tim kami tidak pernah memberi bola ke lawan, bermain dengan cepat, umpan-umpan cepat dan menciptakan banyak peluang, ujar Zanetti. Sementara di sisi lain, ada tim yang bertahan dengan bagus. Untuk itu, menurut saya selalu berpikir mengenai konsep bermain, ucap pelatih Verona itu. Ia lebih lanjut, ia tidak memungkiri bahwa hasil imbang melawan Cremonese membuatnya frustrasi, di mana mantan pelatih Empoli itu frustrasi melihat permainan apik Emil Audero yang membuat Verona gagal menang. Saya selalu ingin menang. Itu sejujurnya. Saya ingin menang, jadi saya akan pulang dengan rasa kesal dan itu hal yang normal. Saya bangga dengan tim saya, karena hal itu penting untuk dikatakan dan diketahui. Tapi jika kami ingin berkembang, kami harus berpikir bahwa meraih poin adalah hal yang penting. Selain itu, kami menghadapi kiper yang mampu menyelamatkan semua peluang. Jelas Zanetti menambahkan seakan sambil lalu memamerkan kemampuan Emil Audero ke media-media Italia dalam conference press-nya seusai pertandingan. Ya Emil Audero di laga ini memang gemilang dengan mampu menciptakan 9 penyelamatan penting. Emil Audero menciptakan 9 save penting yang 6 diantaranya punya potensi membuat gawang Cremonese kebobolan. Dalam hal ini, Host Court memberikan Emil Audero rating 9,16, di mana ini menjadi catatan paling tinggi di antara seluruh pemain yang tampil di pertandingan itu. Selain itu, menariknya lagi, kiper timnas Indonesia tersebut juga mencatatkan statistik impresif hingga di pekan ketiga ini di Serie A Italia. Hal ini menjadikannya penjaga gawang dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Liga Italia di musim ini. Yang terbaru dengan tambahan 9 save penyelamatan penting. Catatan tersebut melengkapi koleksi penyelamatannya di musim ini menjadi total 17 kali penyelamatan. Berkat angka tersebut, kini Emil Audero memimpin daftar kiper dengan save terbanyak di Serie A Italia, di mana ia unggul dari David De Gea yang mengoleksi 13 penyelamatan. Pujian pun berdatangan. Salah satunya dari Transfermarkt Jerman yang menilai Emil Audero tampil luar biasa. Ya hal ini tentu menjadi modal bagus bagi sang kiper apabila nantinya ia kembali membela skuad Garuda di putaran keempat di Arab Saudi, di mana ia diharapkan bisa terus tampil konsisten dengan kemampuan terbaiknya. Mengingat tim Merah Putih kini masih dalam posisi berjuang untuk mencapai tujuan utama, yaitu mentas di Piala Dunia 2026 mendatang. Bintang timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong kini percaya diri bahwa skuad Garuda akan mengalahkan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti. Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh dirinya di saat menjalani konferensi pers perdana sebagai pemain Lille. Kala itu ia sadar laga di Arab Saudi akan berat, akan tetapi ia yakin timnas Indonesia akan menang. Fans Indonesia sangat loyal dan mereka benar-benar mengikuti pemain terutama di media sosial. Situasinya kini kami punya 2 laga di Oktober lawan Arab Saudi dan Irak. Kami hanya perlu menang 2 laga ini. Laga itu akan sulit. Kami akan melawan Saudi di Arab Saudi. Kami punya tim dengan mentalitas bagus. Kami akan ke sana untuk menang dan kami akan menang di sana. Dan kami lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya,
ucap Kelvin Verdok. Dalam konferensi pers itu, ia pun juga mengungkapkan alasannya kenapa lebih memilih membela timnas Indonesia ketimbang Belanda di level sepak bola internasional. Saya punya pilihan membela Belanda atau Indonesia. Pelatih Indonesia sebelumnya meminta saya bermain untuk timnas Indonesia. Kemudian saya menerimanya. Saya melihat sepak bola di sana bertumbuh dan mereka sedang memperjuangkan sesuatu untuk ke Piala Dunia. Itu alasan saya memilih Indonesia, ucap sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.